Marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, segala puji syukur kami ucapkan kepadamu untuk setiap anugerah dan berkat Tuhan yang melimpah. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan dan kesempatan yang baru yang boleh kami rasakan di pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu agar kiranya Roh Kudus menuntun kami hingga kami boleh melakukan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, melalui renungan ini kami berserah diri dan berkatilah setiap yang mendengarkan renungan ini. Berfirmanlah Tuhan karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Selamat pagi untuk kita seluruhnya, jemaat Tuhan yang terkasih. Yang menjadi nats renungan kita pagi hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 8. Beginilah dikatakan, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pepohon-pohonan dalam taman. Dungi di begina sidama suara ni debata Jehoba, na medang-edang di porlaki di haroroni alogo, mareak bot ari. Gabe martabuni masih adam doh jol menai di holak kolang nihau akana di porlaki, maradopon bohi ni debata Jehoba. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melakukan sebuah kesalahan atau pelanggaran, tentu hal yang kita lakukan adalah bersembunyi atau merasakan ketakutan yang berlebihan karena kita sadar akan pelanggaran kita tersebut. Demikian halnya yang dilakukan oleh Adam terhadap Allah ketika ia melanggar perintah Allah untuk tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Bapak Ibu, ketika Allah menciptakan manusia itu, sesungguhnya Allah telah memikirkannya jauh ke depan. Adam bukan seperti buatan manusia yang setelah dibuat dibiarkan oleh pembuatnya sampai benda itu rusak atau menjadi sampah. Manusia tetap berada dalam providensia Allah. Mereka tetap berada di dalam pemeliharaan Allah. Mereka tetap berada dalam pikiran Allah. Dan Tuhan setelah menciptakan manusia itu, Dia memberikan kita garansi seumur hidup. Allah telah tetap memikirkan setiap ciptaannya. Dia memikirkan saudari. Oleh karena itulah nats ini mengatakan atau mengingatkan kita bahwa kita itu tetap berada di dalam perhatian Allah, baik Adam maupun kita yang mendengarkan renungan ini. Tuhan telah memikirkan Adam telah jatuh ke dalam dosa dan datang menjumpai Adam dan istrinya. Dalam nas ini dikatakan keterangan waktunya pada hari yang sejuk. Mungkin saja itu ketika sore hari. Dan itulah waktu yang Allah berikan biasa bertemu untuk setiap ciptaannya. Bapak Ibu, saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbeda dengan manusia setelah jatuh ke dalam dosa, manusia itu kerap tidak memikirkan Allah. Tetapi Allah sang pencipta selalu memikirkan manusia. Setelah Adam berbuat dosa, yang dia pikirkan hanyalah dirinya yang telanjang itu. Hal yang dia pikirkan adalah jangan bertemu dengan Tuhan sebab dia dan istrinya melanggar atau jatuh ke dalam dosa. Adam berusaha untuk menutupi pelanggarannya. Adam tidak sadar bahwa sesungguhnya Allah juga memikirkan dirinya. Mereka masing-masing, Adam maupun istrinya, hanya memikirkan dirinya sendiri. Mereka berusaha menutupi ketelanjangan mereka. Begitulah sifat dosa manusia. Setelah seseorang melakukan pembunuhan, perzinahan, ataupun berbohong, dia akan berusaha menutupi kesalahannya. Atau ketika kita berbohong, kita akan berusaha menutupi kebohongan kita dengan kebohongan lainnya, sehingga kita semakin melakukan banyak dosa. Bapak Ibu, saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adapun Adam yang berusaha menutupi hal itu, mungkin dia berharap Tuhan tidak tahu bahwa mereka sudah memakan buah larangan Allah tersebut. Mereka berharap bahwa mereka bisa tampil di hadapan Allah seolah tidak melakukan sesuatu yang berubah. Hanyalah tadinya Adam dan Hawa telanjang, namun sekarang memakai baju dari daun. Itulah sifat manusia yang berdosa itu, bersembunyi dan menutupi dosanya ataupun kesalahannya. Mereka
tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah memikirkan mereka. Allah memikirkan bagaimana menebus dosa mereka, dan Allah sudah memikirkan bagaimana memperbaiki mereka kembali. Mereka tetap ada dalam pikiran Allah, baik itu sebelum berdosa maupun setelah berbuat dosa. Bapak, Ibu, saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketahuilah Tuhan sudah memikirkan saudara. Tuhan sudah memikirkan kita bukan hanya dalam keadaan baik, bahkan berada di dalam hal keadaan titik terendah sekalipun, saudari tetap berada di dalam pemikiran Allah. Ketika saudari jatuh di dalam dosa, Tuhan tetap mengasihi kita dan menantikan pertobatan kita. Kita hanya perlu menyadari dosa yang kita buat dan tidak lagi melakukan perbuatan dosa yang sama. Ada banyak hal di mana Tuhan menunjukkan bahwa Dia tetap memperhatikan kita atau ciptaannya. Kasih setianya tidak pernah Dia tarik dari kehidupan saudara, dari kehidupan kita. Matahari masih bersinar untuk kita, bahkan oksigen atau nafas kehidupan tetap Dia berikan cuma-cuma setiap hari kepada kita, asalkan kita mau melihat Tuhan dalam segala peristiwa. Kita tahu bahwa Tuhan itu memperhatikan kita dan kita tetap ada di dalam pemikiran Allah. Mari kita belajar untuk memikirkan Tuhan dalam hidup kita setiap harinya, sebab saudari setiap hari berada di dalam pikiran Allah. Dan Allah tetap menyertai kita, tetap mengasihi kita. Ingat, tetaplah melihat Tuhan dan bertobat dari setiap kesalahan kita. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.